tema kita pada saat ini, sudahkah Anda bersyukur dan memuji Tuhan? Coba kita tanya terhadap diri kita masing-masing. Tuhan, sejauh ini sudahkah aku bersyukur dan memuji Tuhan? Karena sekali lagi Daud itu tegaskan begini, segala yang kau jadikan itu. Terjemahan lain berkata, segala sesuatu yang engkau ciptakan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Coba tanya hati kita. Tuhan, sebagai makhluk ciptaanmu, sudahkah aku bersyukur dan sudahkah aku memuji engkau? Ayo. Kata ucapan syukur itu Bapak Ibu, sinonimnya itu berterima kasih. Ucapan terima kasih, cuman ucapan syukur ini lebih dalam artinya. Ucapan syukur ini lebih tulus dari sekedar terima kasih. Karena ucapan syukur ini Bapak Ibu tidak sekedar berterima kasih, tapi dengan kerelaan ketulusan hati menerima sesuatu yang terjadi di dalam dirinya dengan tulus tanpa sungut-sungut. Itu ucapan syukur. Amin. Itu ucapan syukur. Kalau terima kasih kan bisa aja bohongan. Hatinya kita nggak tahu. Bisa aja bilang terima kasih dengan agak sinis sedikit. Ucapan syukur nggak begitu. Ucapan terima kasih yang disertai dengan penerimaan dengan tulus hati akan apa yang diberikan dan terjadi dalam kehidupan kita. Itu ucapan syukur. Nah, Daud berkata segala yang kau jadikan itu akan bersyukur. Saya jujur mempersiapkan firman sebenarnya sesuatu yang lain, tapi di tengah-tengah berdoa, Tuhan selipkan ini di hati saya. Dan ini menjadi evaluasi juga bagi saya. Tuhan, ternyata firman-Mu berkata segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu. Sudahkah aku bersyukur? Dan orang-orang yang kau kasihi itu akan memuji engkau. Tuhan, sering sekali aku berkata, Tuhan terima kasih karena engkau mengasihi aku. Tapi apakah aku sudah memuji dia? Coba kita evaluasi hati kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang pertama, sudahkah kita mengucap syukur kepadanya? Yang kedua, sudahkah kita memuji dia? Lawan kata dari ucapan syukur apa? Sungut-sungut. Sudahkah aku mengucap syukur atas segala sesuatu atau sebaliknya sungut-sungut yang ada? Daud mengutarakan paling tidak dari perikop ini ada dua alasan mengapa kita harus bersyukur dan memuji Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Yang percaya katakan amin. Daud berkata alasan yang pertama mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan sebagai makhluk ciptaannya dan memuji-muji dia, karena Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu menyadari kalau keberadaan kita sampai saat ini seperti ini, kita ada sebagaimana ada, itu karena kasih Tuhan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu menyadarinya. Oh iya Pak, kadang-kadang saya menyadarinya. Tapi kadang-kadang loss juga Pak. Pada saat kapan loss itu? Pada saat pergumulan-pergumulan itu sepertinya lebih besar daripada kemampuan. Tapi yang saya mau katakan, keberadaan Bapak Ibu, keberadaan saya, keberadaan kita sampai pada saat ini, semata-mata itu karena kasih Tuhan. Semata-mata itu karena kesetiaan Tuhan. Bukan hanya karena kasihnya, bukan hanya karena kesetiaannya, tapi juga karena kesabarannya menghadapi saudara dan saya. Kalau Tuhan gak sabar menghadapi kita Bapak Ibu, aduh, udah selesai kita semua. Kalau Tuhan gak sabar sama kita dan mengasihi kita, Dia datang 10 tahun yang lalu, aku yakin ada banyak di antara kita yang gak selamat. Betul nggak? Kalau seandainya Tuhan datang kedua kali 10 tahun yang lalu, saya percaya separuh di antara kita nggak sampai ke surga. Di mana? Di neraka. Tapi karena kesabarannya Dia menantikan setiap kita untuk berbalik kepadanya. Kadang-kadang kita pertobatannya itu taumat, ya kan? Malam kita bertobat, pagi sampai sore kita kumat. Itu namanya pertobatan tomat.
Anak-anak sekolah ini kadang-kadang sering pertobatannya ini tomat. Udah di rumah bertobat, berdoa minta ampun, besok di sekolah pas ulangan nyontek lagi. Itu namanya tomat. Sadar salah itu pulang lagi malam, sore ke rumah sebelum tidur doa, Tuhan ampuni saya. Aku tadi siang udah nyontek Tuhan. Tapi begitu besok ulangan lagi, nyontek lagi. Artinya kumat lagi gitu loh. Coba kalau Tuhan gak sabar. Ayo. Selesai hidup kita. Oleh karena itu Daud katakan seharusnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Seharusnya kita memuji-muji Dia. Bapak Ibu, mengucap syukur dengan memuji itu sedikit agak berbeda. Kalau mengucap syukur itu tadi, ucapan terima kasih dan ketulusan hati menerima sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tanpa sungut-sungut. Tapi memuji tidak berhenti di situ. Ucapan syukur akan melahirkan pujian. Apa sih memuji Tuhan? Ayo. Memuji Tuhan itu seperti apa? Orang-orang pacaran tahu lah itu ya. Kamu cantik. Nah, itu memuji loh. Kamu hebat ya, kamu pintar ya, kamu baik. Itu memuji loh. Itulah kata-kata pujian. Jadi ketika firman Tuhan mengingatkan kita, ketika Roh Kudus mengilhami Raja Daud untuk menuliskan ini dan berkata, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, dan orang-orang yang kau kasihi itu akan memuji-muji namamu. Yang Roh Kudus rindukan ketika kita bersyukur, kita juga bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan thank you banyak, thank you banget deh Tuhan. Karena apa? Engkau begitu baik bagiku. Berapa kali aku tunggang langgang mengikutimu sampai nyanyiannya, jatuh bangun aku mengejarmu. Ya karena tomat itu tadi. Hari ini tegak, besok tersungkur lagi, ya kan? Lusanya tegak, hari berikutnya kepleset lagi. Tapi Tuhan begitu setia dan sabar terhadap kita. Atas kejadian-kejadian yang kita lakukan itu, seharusnya mulut kita penuh dengan pujian kepada Tuhan. Tuhan, Engkau is the best deh. Gak ada seperti Engkau. Berapa kali aku menyakiti hatimu, berapa kali aku mengingkari Engkau, tetapi Engkau begitu mengasihiku dan begitu sabar terhadap diriku. Enggak ada yang seperti Engkau layak ditinggikan, Engkau luar biasa, Engkau agung. Itu pujian tuh. Sudahkah Bapak Ibu melakukan itu? Halo? Atau begitu Bapak Ibu menghadapi masalah sedikit, langsung bersungut-sungut? Yuk. Begitu situasinya tidak seperti yang kita harapkan, kita langsung mengeluh. Ayo coba kita renungkan. Makanya sekali lagi tema kita adalah bentuk pertanyaan sore ini. Sudahkah Anda mengucap syukur dan memuji Tuhan? Atas apa? Atas kasih dan kesabaran Tuhan itu? Di mana sering sekali kita berulah kepada Dia, namun Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap panjang sabar kepada kita. Kalau belum, sore ini, biar firman ini menyadarkan kita, supaya kita senantiasa hidup dalam ucapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan.